3. Selamat pagi, yang terhormat Dr. Saras selaku Kepala Puskesmas 4 Denpasar Selatan, Dr. Muji selaku PJ UKM, Dr. Kadek selaku Dr. PJ Mutu, Ibu Bidan beserta staf, Dr. Internship, serta ibu-ibu yang terkasih. Terima kasih atas kesediaannya telah meluangkan waktu untuk ikut bergabung dalam kegiatan diskusi kelas ibu hamil di masa pandemi COVID-19 Puskesmas 4 Denpasar Selatan. Adapun agenda acara hari ini adalah sebagai berikut. Salam pembuka, dilanjutkan dengan pengisian absensi dan pretest oleh peserta kepada kelas ibu hamil selama 5 menit. Pemberian materi kelas ibu hamil, pertemuan ketiga oleh Dr. Heri pribadi selama kurang lebih 30 menit. Pemutaran video, diskusi online via WA chat selama 30 menit, pengisian post-test dan pengisian post-test oleh peserta kelas ibu hamil kurang lebih selama 5 menit, dan penutup. Untuk peraturan dalam kegiatan ini masih sama seperti sebelumnya, yaitu yang pertama diskusi dipandu oleh moderator, peserta diharapkan mengisi absensi dan pretest sebelum materi diberikan dan menyelesaikan post-test setelah acara selesai. Yang ketiga, peserta diharapkan mengikuti kelas ibu hamil dari awal hingga akhir. Dan keempat, pada saat sesi diskusi peserta dipersilahkan untuk bertanya. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita mendengarkan materi dari Dr. Heri pribadi dengan judul Pencegahan Penyakit dan Komplikasi Kehamilan, Persalinan dan Nifas agar Ibu dan Bayi Sehat. Kepada Dr. Heri, saya persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya selamat pagi Ibu. Kemudian terima kasih juga atas waktu yang diberikan. Sekarang saya akan menyampaikan topik berjudul penyakit dan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas, dan memaparkan mengenai persalinan, tanda-tanda persalinan, kemudian perpemeriksaaannya sampai aktivitas pada ibu hamil. Nah, sekarang kita fokus pada pencegahan penyakit dan komplikasi pada ibu hamil dan pasca melahirkannya. Next, kita akan bahas pertama mengenai anemia pada ibu hamil. Di sini mungkin sudah ibu tahu semuanya bahwa anemia atau kekurangan darah ini merupakan suatu keadaan di mana terjadi penurunan jumlah sel darah merah. Di mana menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sendiri, anemia terjadi bila kadar hemoglobin kurang dari 13 dan untuk laki-laki, dan untuk perempuan kurang dari 12. Nah, kriteria menurut WHO sendiri ada 3, yaitu normal, di mana lebih dari 11 untuk kadar hemoglobin, anemia ringan 8-11, dan anemia berat kurang dari 8 gram per desiliter. Tanda dan gejala yang ditimbulkan oleh anemia sendiri, ada yang tidak menunjukkan gejala, misalnya pada anemia ringan di mana kadar hemoglobin masih 8-11, hingga anemia berat yang menimbulkan gejala 5L, letih, lemah, selunglai, lalai, kemudian ada wajah dan mata pucat, bibir pecah-pecah, konsentrasi menurun, hingga pandangan berkunang-kunang. Nah, di sini apakah ada pertanyaan, apakah anemia atau kekurangan darah pada ibu hamil ini wajar terjadi atau normal? Bahwa ini adalah suatu keadaan yang normal, karena pada saat hamil, volume darah dalam tubuh meningkat sekitar 50%, karena tubuh memerlukan tambahan darah untuk mensuplai oksigen dan makanan bagi pertumbuhan janin. Nah, sehingga di sini perlu ditingkatkan adalah makanan-makanan yang tinggi akan zat besi. Penyebab dari anemia pada ibu hamil sendiri ada beberapa yang saya bisa sebutkan di sini, diantaranya ada kurangnya asupan zat besi dan protein dari makanan, kemudian memang ada gangguan penyerapan pada pencernaan, kemudian ada perdarahan akut maupun kronis, ada meningkatnya kebutuhan zat besi dan kekurangan asam folat dan vitamin. Nah,
apa yang terjadi jika pasien atau si ibu hamil mengalami anemia, dan jika ini diteruskan tanpa pengobatan, maka si ibu sendiri bisa berakibat pada si ibu, kemudian pada persalinan dan janin itu sendiri. Pada ibu biasanya akan mudah pingsan, kemudian meningkatkan frekuensi komplikasi pada kehamilan, bahkan sampai gagal jantung jika kadar hemoglobinnya kurang dari 4. Kemudian pada persalinan bisa melahirkan proses persalinan itu berlangsung lama karena kontraksinya tidak bagus, kemudian bisa menyebabkan keguguran, kemudian ada pendarahan terus-menerus sampai infeksi. Pada janin sendiri, pertumbuhan bisa terhambat, kemudian berat badan bayi lahirnya rendah, kemudian lahir dengan cadangan zat besi yang kurang, hingga lahir dengan cacat bawaan. Nah, untuk mencegah biasanya ada beberapa anjuran makanan dan minuman dan minum untuk ibu hamil. Jadi ingat, tetap makan makanan dengan pola gizi seimbang dan menambah tenaga dengan makanan selingan, biasanya pada pagi hari, sore maupun pada siang hari. Nah, kemudian sini juga perlu dihindari jangan minuman jamu, minuman keras maupun merokok karena dapat kesehatan. Di sini juga bisa saya sampaikan bahwa makanan yang perlu diperbaiki untuk ibu hamil untuk mengatasi atau mengurangi risiko anemia ini adalah biasanya makanan yang tinggi zat besi, kemudian ada vitamin, kemudian ada asam folatnya. Biasanya pada hati kita temukan, kemudian pada daging, kemudian pada kuning telur, ataupun pada ikan. Bisa juga didapatkan dari kacang-kacangan, misalnya pada kedelai, ataupun susu kedelai, ataupun tempe, dan juga pada sayuran juga bisa didapatkan dari sayuran yang berwarna hijau tua, misalnya sayuran daun bayam ataupun daun katuk. Nah, di sini juga perlu diperhatikan agar menghindari makanan ataupun minuman yang bisa mengganggu penyerapan dari zat besi itu sendiri. Ibu-ibu bisa mengkonsumsi vitamin C untuk memperlancar atau meningkatkan penyerapan zat besi di dalam tubuh. Jangan pada saat minum vitamin atau makan makanan zat tinggi zat besi dibarengi dengan minum teh ataupun kopi gitu ya. Kemudian selanjutnya ada kurang energi kronis pada ibu hamil. Di sini kurang energi kronis bisa diukur dengan lingkar lengan atas, di mana jika kurang dari 23,5, ini merupakan keadaan di mana ibu hamil mengalami kekurangan gizi, khususnya adalah kalori dan protein yang berlangsung lama atau menahun. Bisa disebabkan karena ketidakseimbangan asupan gizi, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tidak tercukupi. Kemudian ibu hamil dari beberapa penelitian sudah menyebutkan bahwa dengan kondisi kurang energi kronis ini, resikonya 2 kali bisa melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Kemudian untuk mendeteksi adanya kurang energi kronis ini bisa dilakukan dengan pengukuran lingkar lengan atas dengan memakai pita lila. Biasanya dilakukan oleh kader maupun petugas di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Kemudian jika sudah mendapatkan risiko kurang energi kronis, di mana lila kurang dari 23,5, ini harus segera mendapatkan pelayanan dan juga dirujuk ke puskesmas atau sarana pelayanan kesehatan lain untuk mendapatkan konseling dan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil. Kemudian pengukuran lila juga dilakukan oleh kader, dan konselingnya juga dilakukan oleh kader dan tugas gizi puskesmas atau sarana kesehatan lain. Jadi di sini bisa saya ilustrasikan bahwa pada ibu hamil yang kurang dari 16 minggu itu harus segera mendapatkan tindakanlanjuti untuk mengatasi adanya kurang energi kronis jika si ibu memiliki risiko tinggi untuk kekurangan energi kronis. Karena itu untuk mengatasi masalah di usia kehamilan yang lebih tua. Kemudian biasanya diberikan makanan yang tinggi protein dan tinggi kalori. Biasanya di sini karbohidrat juga meningkat sampai 200 sampai 450 gram per hari, dan juga protein ditingkatkan menjadi lebih dari 12 sampai 20 gram per harinya. Itu biasanya pada ibu hamil diberikan selama 90 hari untuk mengatasi KIK itu sendiri. Ada makanan biasanya karbohidrat, misalnya seperti nasi, ubi, ataupun kentang. Ada makanan yang mengandung protein seperti halnya daging, ikan, telur, kacang-kacangan, ataupun protein nabati sekurang-kurangnya sehari sekali. Kemudian pemberian makanan tambahan dan pemberian zat besi pada ibu hamil juga dapat mengurangi kurang energi kronis dan dapat meningkatkan kadar hemoglobin untuk mengatasi anemia sendiri. Nah, selanjutnya saya cepat ya untuk tanda bahaya pada kehamilan, persalinan, dan penyakit ibu nifas. Jadi di
jika sudah ada tanda bahaya merupakan satu kegawat daruratan, bukan hanya pada ibu, tapi juga pada janin yang dikandungnya. Nah, pertama saya akan membahas mengenai tanda bahaya pada kehamilan, di mana terdapat perdarahan lewat jalan lahir, misalnya pada usia kehamilan muda, biasa terjadi keguguran. Kemudian pada usia kehamilan yang lebih tua bisa terjadi placenta previa ataupun solusio placenta pada istilah medisnya gitu ya. Kemudian ada bengkak pada kaki, tangan, dan wajah yang sakit kepala yang hebat dapat disertai dengan kejang. Ini merupakan tanda dan gejala keracunan kehamilan yang biasa disebut dengan preeklamsia. Kemudian demam tinggi yang kemungkinan disebabkan oleh infeksi maupun penyakit malaria. Ada juga keluar air ketuban sebelum waktunya, biasanya ditandai dengan keluarnya air kemih atau cairan dari jalan lahir seperti air kemih, namun si ibu tidak ingin rasanya berkemih. Kemudian ada gerakan janin berkurang atau tidak bergerak sama sekali, di mana diharapkan pada 12 jam itu didapatkan 10 kali gerakan bayi jika fokus dalam melihat gerakan bayi tersebut. Kemudian ya, ada yang paling membahayakan kesehatan ibu juga, isi ibu mudah terus dan tidak mau makan. Kemudian ada tanda bahaya pada persalinan. Jadi proses persalinan diduga mengalami gangguan jika didapatkan beberapa hal. Biasanya ada perdarahan dari jalan lahir, biasanya karena rahim sudah tidak kuat berkontraksi. Kemudian karena ada robekan jalan lahir, ada salah satu yang tidak dijarin mungkin sehingga perdarahan terus keluar. Kemudian bisa karena memang ada gangguan pembukuan darah dalam tubuh si ibu. Kemudian ada tali pusat atau tangan bayi keluar dari jalan lahir. Kemudian ibu tidak kuat mengejar sampai mengalami kejang. Kemudian air ketuban keruh atau berbau, dan ibu bisa atau mengalami kesakitan yang hebat. Nah, untuk tanda bahaya dan penyakit ibu nifas, di sini ibu nifas sendiri merupakan suatu keadaan si ibu pasca melahirkan, biasanya kurang-kurangnya dirawat selama 6 minggu. Biasanya di sana akan dilihat bagaimana tanda vital dari si pasien atau ibu sendiri, dari tanda tekanan darah, kemudian nadi, rajin nafas, sehingga apakah ada satu infeksi yang menjangkiti si ibu. Biasanya infeksi ini adalah harus diwaspadai oleh ibu nifas. Gejala infeksi yang dapat diamati biasanya suhu tubuh melebihi 37,5 derajat Celcius, menggigil, pusing, dan mual. Kemudian ada keluar cairan seperti nanah pada jalan lahir. Kemudian ada perdarahan yang kembali banyak dan terus menerus. Misalnya seminggu setelah melahirkan, tiba-tiba darah kembali keluar banyak dan tidak berhenti. Dan ada keadaan yang juga perlu diwaspadai adalah bengkak di tangan, kepala, dan kaki, mungkin dengan sakit kepala maupun kejang. Ada juga payudara kemerahan dan terasa sakit, kencing lecet, dan mengalami gangguan jiwa seperti depresi. Nah, untuk selanjutnya ada gangguan kejiwaan setelah melahirkan. Nah, di sini ada 3 tipe yang bisa saya sebutkan, yaitu adalah gangguan psikis ringan atau sindroma pasca melahirkan. Kemudian ada gangguan psikis sedang atau depresi pasca melahirkan, dan juga gangguan psikis berat atau psikosis pasca persalinan. Mungkin saya jelaskan sedikit mengenai 3 tipe ini, bahwa gangguan pertama, gangguan psikis ringan atau sindroma pasca melahirkan. Mungkin ibu di sini sudah tahu bahwa gangguan psikis ringan ini merupakan nama lain dari baby blues syndrome. Jadi baby blues syndrome ini biasanya muncul dengan onset atau kurang dari 2 minggu ya. Jadi gangguan psikis ringan ini biasanya muncul 1-2 hari pasca melahirkan. Nah, biasanya muncul gejala cemas, gelisah, kemudian rasa sedih karena tidak mampu merawat bayi. Di sini ada beberapa teori yang muncul. Salah satunya adalah teori pada fase taking in dan taking hold. Jadi pada fase taking in ini biasanya si ibu masih pasif, tidak mau melakukan aktivitas, karena memang si ibu setelah melahirkan tidak mampu bergerak banyak, sehingga dia pasif, tidak mau melakukan perawatan bayi, kemudian dia hanya bergantung pada orang-orang terdekatnya. Nah, kemudian ada fase yang dinamakan fase taking hold. Taking hold ini biasanya si ibu sudah mulai aktif. Pada saat aktif, si ibu sudah mulai belajar untuk duduk, kemudian jalan, kemudian berusaha untuk belajar mandiri merawat si bayi. Nah, gangguan psikis ringan ini juga biasanya muncul dengan rasa cemas,
Kemudian selain itu ada rasa tidak mau makan, aktivitas berkurang, dan lain sebagainya. Kemudian jika ini terus berlanjut, bahwa gangguan psikis ringan bisa berlanjut ke gangguan psikis sedang, biasanya lebih dari 2 minggu sampai 1 bulan. Disebut sebagai depresi pasca melahirkan. Jadi namanya bahwa dia akan mengalami depresi, kemudian murung, kemudian energi berkurang, dan malas untuk melakukan sesuatu, sampai raut muka nampak marah dan tidak mau merawat bayinya sendiri. Kemudian apabila sudah tidak teratasi, bisa menyebabkan gangguan psikis berat atau psikosis pasca persalinan. Di sini sudah semakin parah, di mana gangguan-gangguan depresi di atas dibarengi dengan adanya halusinasi, di mana si ibu mendengar suara-suara yang tidak seharusnya didengar, kemudian melihat sesuatu yang tidak ada, dan adanya gangguan waham atau delusi. Biasanya si ibu akan atau ada orang yang mengikuti, sebenarnya tidak ada, artinya waham yang si ibu derita sudah semakin parah. Nah, sebenarnya gangguan psikis berat ini sudah akan berlangsung sampai lebih dari 1 bulan. Gitu ya. Kemudian sebenarnya ada cara untuk mengatasi gangguan psikis ringan agar tidak berlanjut ke gangguan psikis yang lebih berat. Nah, salah satunya adalah relaksasi dan rekreasi pada ibu hamil. Ini penting untuk mencegah rasa cemas ataupun rasa gelisah yang dialami ibu pasca melahirkan. Kemudian si ibu juga bisa tidur siang ya, karena ada beberapa hoax yang menyebutkan bahwa kalau tidur siang akan meningkatkan sel darah putih di darah sampai di otak. Itu tidak benar. Jadi si ibu tetap harus tidur siang, dimana jika si bayi tidur itu harus tetap tidur, karena 24 jam itu waktu yang lama, dan terus cukup istirahat untuk merawat si bayi. Kemudian tetap makan makanan tinggi protein, seperti pada ikan, daging, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, si ibu harus berterus terang, dan jika si ibu lelah, tetap harus meminta dukungan, bantuan pada orang terdekat, keluarga, maupun pada suami khususnya, untuk merawat bayi, kemudian merawat si kecil pada saat tadi popok, kemudian mentidurkan bayi, ataupun memberikan makan, dan lain sebagainya. Itu penting untuk mengurangi gangguan psikis yang dialami oleh ibu sendiri. Nah, kemudian ada penyakit malaria di Indonesia. Nah, di sini mungkin ada beberapa informasi yang saya dapatkan, khususnya pada info Datin tahun 2016. Sebelumnya penyakit malaria ini kan merupakan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk yang namanya Anopheles. Jadi pada daerah endemis malaria biasanya pada tahun 2015 lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Indonesia Timur. Nah, khususnya pada Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Maluku Utara. Bagaimana dengan Bali? Bali tidak terdapat kasus aktif malaria ya pada tahun 2015 atau sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, namun walaupun tidak ada kasus aktif, di sini perlu kita ketahui bagaimana gejala maupun cara pencegahannya nantinya ya. Nah, penyakit malaria ini ada dari gejala ringan sampai berat, di mana gejala ringan ada trias malarianya, yaitu adalah demam, menggigil, dan berkeringat. Itu yang paling umum biasanya ditemukan. Kemudian ada pucat karena kurang darah, kemudian lemas, mual disertai muntah, sakit kepala, nafsu makan menurun. Kemudian ada gejala malaria dengan komplikasi berat, di mana gejala ringan di atas ditambah dengan kejang dan kehilangan kesadaran, mata berwarna kuning, pucat, kemudian makan terus-menerus. Ada paling penting adalah air kencing berwarna coklat tua atau mirip teh, napas cepat, dan demam tinggi lebih dari 40 derajat Celcius. Nah, pengaruh malaria pada ibu hamil dan pada janin juga berpengaruh ya, di mana pada ibu hamil biasa menyebabkan demam karena satu infeksi tersebut, kemudian bisa menyebabkan kekurangan darah atau anemia, dan menyebabkan menurunnya kadar gula darah. Kemudian pada janin sendiri bisa menyebabkan aborsi spontan, kelahiran mati, prematur, hingga berat badan lahir rendah. Nah, yang paling penting adalah pencegahan malaria pada ibu hamil. Di sini paling utama dilakukan adalah tidur memakai kelambu berinsektisida. Ini ampuh untuk mengurangi gangguan dari nyamuk apapun ya.
Kemudian ada pasang kasa nyamuk pada lubang rumah, kemudian ada bersihkan semua di rumah, timbun atau alirkan air yang tergenang di sekitar rumah. Kemudian ibu hamil dianjurkan tidak keluar rumah pada malam hari. Namun jika terpaksa bisa menggunakan baju lengan panjang ataupun menggunakan obat oles nyamuk. Ini tidak diharapkan si ibu menggunakan obat nyamuk bakar karena akan berbahaya pada janin itu sendiri asapnya. Nah, yang selanjutnya adalah infeksi menular seksual. Karena infeksi menular seksual ini adalah merupakan infeksi yang dapat menyebar dari satu orang ke orang lainnya melalui hubungan seksual. Sini saya sebutkan bahwa ada angka kejadian tinggi, kemudian karena adanya kegagalan diagnosis dan pengobatan. Hal ini dikarenakan kemungkinan pada pasien sendiri itu malu untuk melakukan screening maupun pemeriksaan dirinya karena memang karena berhubungan dengan seksual, jadi si pasien enggan untuk mengobati apa yang dia derita, gitu ya. Jadi di sini sehingga akhirnya terjadi kegagalan diagnosis dan akibatnya pada pengobatan itu sendiri, sehingga nantinya akan menyebabkan komplikasi dan kecacatan pada pasien. Nah, kemudian ya, infeksi menular seksual ini juga ada penyebaran, ada keterkaitan dengan penyebaran virus HIV, di mana IMS ini meningkatkan risiko penularan HIV, di mana karena suatu infeksi yang menular di dalam tubuh manusia akan mengurangi kekebalan tubuh jika tidak diobati segera. Hal inilah yang menjadi risiko penularan HIV tinggi pada tubuh seseorang. Kemudian penyebaran HIV ini juga berdampak pada sulitnya penyembuhan dan pengobatan infeksi menular seksual. Ini bisa saya tampilkan tabel komplikasi IMS atau infeksi menular seksual pada perempuan, laki-laki, dan bayi baru lahir. Biasanya pada perempuan yang paling sering adalah radang panggul, di mana awalnya adalah dikira infeksi saluran kemih sehingga naik ke atas, infeksi menyebabkan radang panggul. Kemudian ada bayi baru lahir, biasanya akan menyebabkan prematuritas dan berat lahir rendah. Kemudian pada laki-laki yang paling sering biasanya adalah epididymitis, di mana selain kondisi-kondisi komplikasi di bawahnya ya, ada infeksi di puasakannya. Kemudian ini adalah beberapa penyakit yang bisa saya tampilkan ya. Dari infeksi menular seksual ada trichomoniasis, ini paling sering biasanya terjadi karena cairan vagina encer. Ini disebabkan oleh sejenis protozoa atau Trichomonas vaginalis. Biasanya cairan warna vaginanya encer, warna kuning kejauhan, berbusa dan berbau busuk. Di sini juga didapatkan tanda bahwa vulva agak bengkak, kemerahan, gatal, berbusa, dan rasa tidak nyaman. Kemudian untuk bakterial vaginosis disebabkan oleh bakteri anaerob atau campuran Candela vaginalis. Di sini yang paling umum ditemukan adalah berbau amis, selain rasa gatal dan tidak nyaman. Untuk Candidiasis vulvovaginalis disebabkan oleh jamur atau Candida albicans. Biasanya cairan vagina kental berwarna putih, tampak seperti susu basi ya, disebabkan oleh jamur itu sendiri. Kemudian selain ada vulva merah dan gatal. Untuk gonorea atau kencing nanah, itu adalah satu bakteri disebabkan oleh bakteri, yaitu Neisseria gonorrhoeae. Biasanya cairan vagina keputihan atau kental, berwarna kekuningan, kemudian rasa nyeri rongga panggul. Di sini ada beberapa penyakit juga, ada chlamydia. Sebenarnya di antara semuanya sama ya. Ada cairan vagina encer, kemudian ada rasa nyeri, kemudian ada rasa gatal di kemaluan. Ini untuk sifilis atau raja singa, disebabkan oleh Treponema pallidum. Biasanya pada awal tahap primer, tahap awal itu tampak luka tunggal pada kemaluan dan tidak nyeri. Kemudian di tahap kedua atau sekunder akan muncul bintil atau bercak merah di tubuh. Kemudian selanjutnya ada ukus mulut tukang kulit, ini lebih parah dari sifilis, di mana lukanya lebih dari satu, kemudian sangat nyeri, tidak rata, kemudian sangat sakit ya dan tidak pecah. Kemudian ada herpes genitalis, biasanya tahap awal ada bintil-bintil berair, sangat nyeri pada alat kelamin. Kemudian bintil-bintil sudah pecah, kemudian meninggalkan kerak, lalu hilang sendiri. Namun nanti akan bisa muncul lagi gejala seperti di tahap awal.
Untuk kondiloma acuminata biasanya disebabkan oleh virus human papilloma. Kelihatan seperti di leher ayam ya, seadanya tonjolan kutil sekitar daerah kemaluan. Kemudian ada limfogranuloma venereum, adalah karena chlamydia, adanya benjolan atau luka di penis atau vagina, pemangkakan kelenjar getah bening di lipat paha. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai sedikit HIV/AIDS. Jadi pengenalan sedikit bahwa AIDS itu merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. Acquired yaitu didapat dan bukan keturunan. Immune Deficiency menurunnya sistem kekebalan tubuh yang berfungsi melawan penyakit, dan syndrome merupakan sekumpulan gejala. Jadi AIDS itu merupakan sekumpulan gejala penyakit akibat infeksi virus HIV yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit. Ada beberapa penularan atau transmisi yang bisa ditularkan oleh virus HIV ini, yaitu dari seksual dan non-seksual. Biasanya dari semen maupun cairan vagina pada seksual, dan non-seksualnya dari jarum, darah, produk darah, dan dari ibu ke bayi. Nah, di luar sana biasanya ada hoax seperti ini ya. Sebenarnya tidak ditularkan, virus HIV ini tidak ditularkan melalui air mata atau air liur, mesin, kemudian menggunakan toilet umum, menggunakan telepon, berjabat tangan pada kolam pemandian umum ataupun pada gigitan serangga. Nah, gejala yang bisa ditimbulkan sebenarnya bermacam-macam. Dari awal yang mulainya demam, kemudian sakit tenggorokan, kemudian bisa ada pembengkakan kelenjar getah bening, sampai ada sariawan, luka di mulut. Nah, jika ini dibiarkan akan menjadi semakin parah. Kemudian memang karena gejala awal seperti flu, demam, pembengkakan kelenjar getah bening, ada beberapa orang yang tidak tanpa mengalami gejala. Karena virus HIV ini menggandakan diri dalam tubuh dalam beberapa minggu atau bulan, sehingga beberapa orang yang memiliki kekebalan tubuh yang baik tidak memiliki gejala tapi bisa menularkan kepada orang lain. Nah, tubuh akan merespon dan untuk antibodi, sehingga hasil tes nantinya akan positif dan bisa tetap sehat dalam 10 tahun. Disinilah virus HIV ini akan merusak kekebalan tubuh. Nah, di sini penting untuk mengukur CD4, di mana CD4 ini adalah suatu kekebalan tubuh dan bisa dihitung untuk menghitung kekebalan tubuh. Jadi jika keadaan sehat, biasanya CD4 dalam 1 mm darah yaitu antara 500 dan 1500. Biasanya jika CD4 kurang dari 350 atau persentase kurang dari 14%, biasanya disebut dengan AIDS. Biasanya ada infeksi yang mengikuti atau disebut sebagai infeksi opportunistik, biasanya ada infeksi paru-paru, kanker kulit, sampai infeksi jamur. Hal lain yang dapat menyebabkan HIV ini adalah kehilangan berat badan hingga lebih dari 10% dalam sebulan, disertai dengan diare dan masalah kesehatan lain. Ini ada pendahuluan mengenai pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak, di mana seorang ibu itu akan yang terinfeksi HIV ya khususnya dapat menularkan HIV ke bayi sejak dalam kandungan, melahirkan maupun saat menyusui. Walaupun dalam ibu terdapat plasenta ya untuk melindungi janin dari suatu infeksi apapun, namun jika plasenta meradang ataupun rusak, virus HIV ini akan dapat masuk dan menjadi risiko penularan HIV. Karena memang risiko penularan HIV dari ibu ke bayi cukup tinggi ya, 25-45%. Namun di beberapa negara maju didapatkan penularan HIV ini turun 1-2%. Hal ini karena meningkatnya layanan konseling, kemudian pemeriksaan tes HIV sukarela, kemudian ada pemberian pengobatan ARV atau antiretroviral, kemudian ada persalinan secara sesaria dan pemberian susu formula untuk bayi. Kemudian ibu dengan HIV positif ini dapat memberikan ASI kepada bayi bila sudah meminum ARV atau obat antiretroviral, obat HIV itu sendiri sejak usia kehamilan kurang dari 14 minggu. Ini resiko dan waktu penularan HIV dari ibu ke bayi yang paling tinggi adalah ketika persalinan, karena memang salah satu penularannya adalah melalui darah. Jadi ketika persalinan itu kan darah yang keluar dari jalan lahir. Nah, ini bisa bercampur dengan si bayi yang baru lahir. Jika tidak segera dibersihkan, si ibu yang positif HIV akan menularkan
virusnya ke bayi tersebut. Kemudian di sini ada faktor yang meningkatkan risiko penularan HIV dari ibu ke bayi pada masa kehamilan, masa persalinan, dan masa menyusui. Ada pencegahan penularan HIV. Ini menurut WHO ataupun Organisasi Kesehatan Dunia ada 4 cara yang bisa digunakan. Pertama, bisa mencegah terjadinya penularan HIV, yaitu pada perempuan usia reproduktif. Bisa menggunakan konsep ABCD di mana ada abstinence, yaitu tidak berhubungan seksual sebelum menikah. Kemudian be faithful, yaitu setia terhadap pasangan, tetap satu pasangan, yaitu dan memakai kondom jika memang salah satu pasangan berisiko terhadap infeksi seksual. Kemudian ada no drugs, artinya tidak ataupun tidak memakai obat-obatan terlarang. Yang penting adalah education dan equipment, jadi berikan dukungan, berikan pendidikan ataupun penyuluhan, edukasi terhadap risiko ataupun orang yang terdampak HIV itu sendiri. Kemudian ada perencanaan kehamilan pada perempuan dengan HIV, di mana WHO menyarankan jarak antar kelahiran itu adalah minimal 2 tahun. Jadi untuk menunda kehamilan bisa menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang, KDR atau implan, sterilisasi jika tidak ingin punya anak lagi, bisa melalui tubektomi ataupun vasektomi. Kemudian bisa mencegah terjadinya penularan HIV dari ibu hamil HIV positif ke bayi yang dikandungnya, bisa memberikan pelayanan konseling, pemberian obat, pemberian HIV profilaksis pada anak, hingga pemeriksaan diagnostik bagi anak itu sendiri. Terakhir, ada memberikan dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu HIV positif beserta bayi dan keluarganya. Jadi ini penting, di mana jika ini sudah dilakukan akan memberikan semangat kepada si ibu yang terdampak HIV untuk tidak menularkan paling tidak kepada orang-orang terdekatnya. Gitu ya. Baik, mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.